resource sharing dengan menggunakan teknologi client server. Terus yang kedua, kita akan mencari tahu tentang referensi yang digunakan itu COU01. Dan yang ketiga, protokol apa saja yang terdapat dalam WWW itu. Yang baiklah, di sini sebelum saya menjelaskan tentang ketiga poin yang saya telah sebutkan tadi, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu sebenarnya sistem terdistribusi. Di sini sistem terdistribusi adalah sebuah sistem yang komponennya itu berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan pengiriman pesan atau message passing. Di sini, sistem terdistribusi merupakan kumpulan otonom komputer yang terhubung melalui sistem jaringan komputer dan dilengkapi dengan sistem software terdistribusi untuk membentuk fasilitas komputer yang terintegrasi. Adapun karakteristik dari sistem terdistribusi itu yang pertama, currency of component. Currency of component. Di sini currency of component yaitu pengaksesan suatu komponen atau sumber daya di mana segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer. Terus yang kedua ada no global clock. Nah, di sini no global clock ini merupakan sesuatu yang hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mensinkronkan waktu seluruh komputer atau perangkat yang terlibat. Terus yang ketiga ada independent failure of component. Nah, di sini independent failure of components yaitu setiap komponen atau perangkat dapat mengalami kegagalan, namun perangkat lain tetap dapat berjalan dengan baik. Setelah itu kita harus mengetahui mengapa sistem terdistribusi itu sangat diperlukan. Yang pertama itu karena sistem terdistribusi mempunyai performance. Mana performance ini merupakan sekumpulan prosesor yang dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Kemudian yang kedua ada distribution. Di mana pada distribution ini banyak aplikasi yang terlibat, sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan. Terus yang ketiga ada reliability. Mana pada reliability ini jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan melalui firewall. Juga adanya layanan internal dan eksternal. Baiklah, selanjutnya setelah saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem terdistribusi, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu sebenarnya resource sharing atau sumber daya. Resource di sini diartikan segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer, meliputi hardware seperti disk, printer, dan scanner. Selanjutnya, setelah menjelaskan tentang resource sharing, saya akan menjelaskan tentang World Wide Web atau WWW. Mana World Wide Web ini adalah sistem untuk publikasi dan akses sumber daya layanan melalui internet. WWW juga merupakan suatu jaringan sumber informasi berbasis komputer yang mengkombinasikan teks dengan multimedia. Selanjutnya, informasi pada WWW itu dapat diakses dan ditemukan di internet dengan jaringan komputer global. Selanjutnya, pengertian lain dari WWW menurut World Wide Web Custodian yaitu keseluruhan dari informasi yang dapat diakses di jaringan, perwujudan dari ilmu pengetahuan manusia. Baiklah, selanjutnya setelah menjelaskan tentang WWW, saya akan menjelaskan tentang apa itu. Setelah menjelaskan tentang WWW, saya akan baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu client server. Sini, client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien, biasanya aplikasi yang menggunakan GUI dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server.
Kemudian sumber daya, server bisa melayani beberapa klien pada waktu yang sama dan meregulasi akses bersama dan untuk share sumber daya dalam menjamin konsistensinya. Selanjutnya, baiklah saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua tadi tentang COU01. Nah, di sini COU01 itu referensi COU01. CES adalah sebuah penyimpanan dari koleksi data yang digunakan yang letaknya dekat dengan si peminta data dan dari penyedia data aslinya. Hal ini dapat diartikan bahwa data aslinya lebih mahal karena dikomputasi ulang dibandingkan dengan biaya membaca dari CES. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, jenis-jenis dari protokol WWW. Yang pertama itu TCP/IP. TCP/IP itu adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, di mana TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol switch. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan seperti saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di sistem informasi. Pada saat ini, TCP/IP memiliki keunggulan sehubungan dengan kompatibilitasnya dengan beragam perangkat keras dan sistem operasi. Adapun tugas utama dari TCP adalah menerima pesan elektronik dengan panjang sembarang dan membaginya ke dalam bagian-bagian. Dengan membagi pesan menjadi bagian-bagian, maka perangkat lunak yang mengontrol komunikasi jaringan dapat mengirim tiap bagian dan menyerahkannya ke prosedur pemeriksaan bagian demi bagian. Selanjutnya, yang kedua saya akan menjelaskan tentang HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, di mana HTTP ini adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam World Wide Web. Adapun pengembangan dari HTTP di sini dikoordinasi oleh konsorsium World Wide Web dan grup bekerja Internet Engineering Task Force bekerja dalam publikasi satu seri RFC. Yang paling terkenal itu RFC 2616 yang menjelaskan tentang HTTP dan versi HTTP versi yang digunakan umum sekarang ini. HTTP juga merupakan sebuah protokol yang meminta atau menjawab antara klien dengan server, di mana pada sebuah klien HTTP seperti web browser biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan antara TCP/IP ke port tertentu di tuan rumah yang jauh, biasanya pada port 80. Adapun sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu klien mengirim kode permintaan atau request seperti GET atau HTTP/1.1. Lebih jelasnya saya akan menuliskan HTTP/1. Selanjutnya HTTP/1.1 di mana diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi kode kepala yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikuti dengan badan dari data tertentu. Begitu menerima kode permintaan dan pesan apabila ada, server akan mengirimkan kembali kode jawaban seperti 200 oke dan seperti 200 oke. Selanjutnya, adapun protokol yang ketiga itu tentang mikrotik. Mikrotik adalah sebuah sistem operasi yang independen yang berbasis Linux untuk komputer yang difungsikan sebagai router di jaringan. Mikrotik didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan lewat Windows application. Selain itu, instalasi dapat dilakukan pada standar komputer atau PC. PC akan dijadikan router mikrotik
yang tidak memerlukan source yang cukup besar, misalnya hanya sebagai gateway. Selanjutnya di sini mikrotik, ada pun jenis-jenis dari mikrotik, yaitu yang pertama ada mikrotik router OS. Pertama itu mikrotik router OS yang berbentuk software yang dapat di-download di www.mikrotik.com dan dapat diinstal pada komputer rumahan atau PC. Selanjutnya ada yang kedua, ada built-in. Hardware mikrotik. Built-in hardware mikrotik. Di sini built-in hardware mikrotik dalam bentuk perangkat keras yang khusus dikemas dalam board router yang di dalamnya sudah terinstall mikrotik router OS atau operating system. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan protokol yang keempat, yaitu protokol multimedia dan QoS. Di sini protokol adalah di mana protokol yang menentukan komponen protokol dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, itu komunikasi audio, video yang melalui jaringan berbasis paket. Selanjutnya itu protokol QoS atau Quality of Service. Beberapa parameter dalam QoS yaitu data rate atau ukuran kecepatan transmisi data, tentunya itu kilobyte per second atau megabyte per second. 3. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan protokol yang kelima, itu OSI. OSI itu Open System Interconnection, di mana OSI ini mempunyai 7 layer, di mana yang pertama itu application layer. Mana application layer itu layer yang paling tinggi dari model OSI, dan seluruh layer di bawahnya bekerja untuk layer ini. Dan adapun tugas dari application layer berfungsi sebagai antarmuka atau interface dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Selanjutnya yaitu presentation layer, di mana presentation layer ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Presentation layer melakukan fungsi-fungsi tertentu yang diminta untuk menjamin penemuan sebuah penyelesaian umum bagi masalah tertentu. Selanjutnya itu session layer, di mana pada session layer ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, dan dihancurkan. Selain itu, di layer ini juga dilakukan resolusi nama. Selanjutnya ada transport layer, di mana pada transport layer ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selanjutnya itu network layer internet protocol, di mana pada network layer ini berkaitan dengan routing data dari sumber ke tujuan, pelayanan pengiriman paket elementer. Network berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internetworking dan menggunakan router dan switch. Selanjutnya itu data link layer, di mana pada data link layer ini berkaitan dengan logical interface di antara satu ujung sistem dan jaringan, dan melakukan fragmentasi atau defragmentasi data geram. Ada juga beberapa pendapat yang menggabungkan lapisan ini dengan lapisan fisik, sehingga kedua lapisan ini dianggap sebagai satu lapisan, sehingga TCP/IP dianggap hanya terdiri dari 4 lapis. Selanjutnya yang terakhir yaitu physical layer. Pada lapisan ini TCP/IP tidak mendefinisikan protokol yang spesifik, artinya TCP/IP mendukung semua standar dan properti protokol lain. Pada lapisan ini juga ditentukan bagaimana sebuah karakteristik dari